Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya untuk kelas 10 MIPA 1 dan kelas 10 MIPA 2. Kali ini kita pembelajaran tentang bab 2 ya, tentang besaran dan sistem satuannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk bab 2 kali ini tentang besaran dan sistem satuannya, kalian mempelajari di sini ada menerapkan prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah, dan melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menerapkan besaran fisis, siswa dapat menerapkan dimensi pada besaran fisis, siswa dapat melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk penugasan jangan lupa nanti ada di wall ya, di wall GCR ya untuk tugas. Nah, di situ untuk penugasan yaitu soal latihan 2.1 pada dinding tugas, soalnya berupa esai. Nah, jangan lupa nanti untuk absen dulu sebelum pembelajaran ya. Nah, absennya nanti ada di wall depan ya. Absen dulu, nanti baru kalian ke materi. Oke? Nah, kita akan pelajari di bab kedua ini tentang apa itu fisika, bagaimana, apa itu besaran dan satuan, dan yang terakhir itu dimensi. Oke, sebelum kita mempelajari, jangan lupa absen dulu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, bisa dibaca sendiri, nanti bisa juga kalian referensi dari buku paket ya, dari sekolah yang bab 2. Baik, nah di sini ada fisika. Fisika itu ada fisika klasik dan kuantum. Lanjut saja kita ke besaran dan satuan. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, contohnya kamu lakukan setiap hari. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, itu kan intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, itu besaran kan dibagi menjadi 2 tuh. Ada besaran pokok sama besaran turunan. Nah, besaran pokok, besaran berarti besaran yang gimana tuh yang kalian kelas 7? Besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain ya. Tapi kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran lain. Nah, di sini besaran pokok itu ada 7 ya kan? Masih ingat ya, sudah disebutkan sama Bu Pengku tadi ya. Terus mengukur. Apa itu mengukur? Mengukur itu ternyata semua sudah melakukannya loh. Ya, setiap hari, setiap waktu, dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk besaran-besaran fisis yang kalian ukur ya. Contohnya ya ada panjang, ada massa, ada waktu. Nah, itu mengukur namanya. Berarti mengukur itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Oke, selanjutnya ya. Kita ke satuan. Satuan itu apa? Satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran yang sudah ditetapkan sebagai satuan standar internasional. Contohnya ada kilometer, ada second, ada meter, ya kan? Ada menit, ada jam, ada gram, dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, nah di sini sudah ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Kalian bisa baca sendiri, ada satuannya, ada singkatannya, ya. Terus ada besaran turunan. Besaran turunan bahkan sudah ada di sini juga, ya ini besaran turunan. Nah, di sini ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Apa hanya 8, Bu? Tidak, banyak, ya. Oke, terus saya akan ke dimensi. Dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Nah, kegunaan dimensi itu apa sih? Kegunaannya itu untuk menentukan satuan dari suatu besaran. Nah, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Nah, metode penjabaran dimensi nanti akan saya kasih tahu ya. Yang pertama yaitu dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Nah,
Untuk dimensi pada besaran pokok, kamu bisa lihat di sini ada panjang. Panjang itu dimensinya L atau bisa kamu ingat dengan long. Masa itu M ya, M. Waktu itu T dimensinya, kamu lihat sendiri di situ ya. Di situ T itu times, arus listrik itu I, suhu itu theta, intensitas cahaya itu J, jumlah zat N. Nah, nanti bisa diaplikasikan di sini ya. Nah, ya kan? Seperti kegunaannya untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Nah, biasanya yang untuk diturunkannya itu dari besaran turunan, ngacunya ke besaran pokok. Nah, nanti saya akan contohkan. Di sini ada contohnya ya. Ini faktor pengali dalam standar internasional. Nah, kalian di sini juga ada dari paling kecil, ukuran paling kecil namanya alto sampai yang terbesar yaitu tera. Oke, baik. Nah, di sini contoh untuk dimensi ya. Di sini standar internasional dalam SI untuk besaran turunan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di situ ada gaya ya. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, di sini ada gaya. Gaya itu rumusnya adalah massa dikali percepatan, ya kan? Massa dikali percepatan, sehingga massa itu tadi kamu ingat di atas, massa itu M ya, terus percepatan itu LT-2, kamu perhatikan di sini. Nah, kok bisa jadi MLT-2 Ibu? Ya, karena M dikali LT-2. Nah, sekarang kok bisa percepatan LT-2? Nih, saya kasih tahu dulu bahwa percepatan ya, percepatan itu percepatan gitu kan. Nah, kalian lihat di sini. Baik. Oke. Percepatan itu LT-2. Dari mana LT-2? Nah, di sini percepatan LT-2 itu dari, saya coret-coret di sini ya. Percepatan itu V ya. V. Nah, V sama dengan L. L itu berarti long, berarti kan meter ya kan, berarti panjang dibagi panjang, berarti panjang ya, dibagi dengan waktu. Waktu ya kan? Waktu kali waktu. Seperti itu ya kan? Nah, waktu kali waktu. Ini satuannya itu panjang kan meter, ya kan? Dibagi waktu kali waktu, berarti second dikali second. Sehingga second kali second ini kita dimensikan. M-nya dimensinya apa? Dimensinya yaitu panjang, jangan lupa long, ya kan? Ini sudah didimensikan. Nah, dibagi S kali S. Berarti S kali S itu apa? Berarti S tadi time. Times dikali times gitu kan. Lalu, kalau sudah seperti ini sama dengan, berarti L-nya tadi udah kan ya panjang ya. Berarti langsung dibagi. L dibagi T kali T. Berarti LT kuadrat. Ya kan? L T per T kuadrat. Nah, seperti itu kan ya. Nah, hasilnya gimana Bu Pengku gitu kan? Hasilnya gimana gitu kan? Nah, hasilnya adalah tadi di sini berapa? LT min 2. Betul. Hasilnya adalah LT min 2. Kenapa min? Nah, itu untuk dimensi percepatan ya, percepatan. Karena min 2, karena di situ naik ke atas ya, karena naik ke atas. Sehingga dia jadi min, yang tadinya pangkat positif menjadi pangkat negatif. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, ada yang tidak paham, bisa ditulis di komen ya. Oke. Terus selanjutnya di sini ada usaha, ada tekanan ya kan. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Kalau tekanan itu gaya dibagi luas dan sebagainya ya. Usaha itu gaya
gaya dikali jarak. Nah, gaya di situ kok bisa MLT min berapa ini? MLT min 2, Bu. Nah, kalau nggak tahu di sini di atas sudah dijabarkan. Oh, ya kan? Sudah kan? Oke. Nah, kalau untuk percepatan LT min 2 ya. Oke. Selesai sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Dan jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya dan dibaca di situ untuk peraturan penilaiannya ya. Jangan sampai kelewat waktu. Sampai bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Kita lanjutkan ke pengukuran. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.